wabarakatuh. Baik, dalam pertemuan kali ini, saya Siti Nurani dengan nomor NIM 22811130912 kelas A19 akan mempresentasikan konsep pembelajaran digital guna memenuhi tugas mata kuliah desain pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis digital dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asri Carolina MPD. Yang pertama yaitu pengertian konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar dan sering juga disebut sebagai teknologi assisted learning atau TIL atau e-learning. Pengertian pembelajaran digital menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Williams atau 1999, yakni menurut Williams, pembelajaran digital adalah meliputi aspek perangkat keras atau infrastruktur berupa seperangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data baik berupa teks, pesan, grafis, video maupun audio. Dan yang kedua yaitu menurut Kitao atau 1998. Menurut Kitao, dengan kemampuan ini, maka pembelajaran digital dapat diartikan sebagai suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke seluruh penjuru dunia. Prinsip-prinsip dalam penerapan pembelajaran digital. Yang pertama yaitu personalisasi. Pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge, dan kenyamanan belajar peserta didik, karena setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama. Maka, dengan memegang prinsip ini, kesenjangan belajar yang sering terlihat di kelas dapat dipersempit sehingga produktivitas setiap peserta didik dapat dimaksimalkan melalui pembelajaran digital. Yang kedua, yaitu partisipasi aktif peserta didik. Nah, dalam pembelajaran digital haruslah mengedepankan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran mereka sendiri, baik melalui permainan edukatif maupun simulasi virtual. Platform pembelajaran digital berpotensi untuk membantu mencapai tujuan ini. Prinsip yang ketiga yaitu aksesibilitas. Platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. Dan yang keempat yaitu prinsip penilaian, pemantauan, dan umpan balik berkelanjutan adalah sebagian penting dari pembelajaran digital. Implikasinya adalah evaluasi yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual di kalangan peserta didik. Langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh pengajar dalam pengembangan pembelajaran digital. Langkah yang pertama yaitu pengajar harus aktif terlibat dengan proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan harapan peserta didik. Langkah yang kedua yaitu pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik untuk mengumpulkan ide-ide mereka tentang apa yang seharusnya tercakup dalam pelajaran atau pembelajaran digital. Dan langkah yang ketiga, pengajar harus sangat berakrab dengan bidang-bidang utama persoalan yang diajarkan agar lebih relevan. Dan langkah yang keempat, yaitu pengajar harus memiliki ide yang baik yang menjadi keunggulan setiap pelajaran dalam keseluruhan perencanaan kurikulum, informasi, dan aktivitas keterampilan yang tercakup dalam struktur tertentu. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah kelima, pengajar harus akan memahami bagaimana pembelajaran yang layak secara individual, yang mana yang perlu dikembangkan dan mana yang perlu dimodifikasi dari seluruh kurikulum. Pemanfaatan dalam pembelajaran digital. Yang pertama yaitu mengkaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline. Yang kedua, mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan atau sebuah sumber materi. Dan yang ketiga, harus mendapatkan umpan balik yang berkesinambungan dan analisis kemajuan. Dan yang keempat, mengaktifkan keterlibatan sosial atau social assessment. Dan yang kelima yaitu belajar melalui pendekatan campuran atau mix approach.
Menurut Kenji Kito atau 1998, ada 3 potensi atau fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi. Dalam hal ini memungkinkan peserta didik untuk berkomunikasi kemana saja secara cepat dengan menggunakan email, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya, atau berdiskusi melalui forum chatting atau mailing list. Dan yang kedua sebagai alat mengakses informasi dan sebagai potensi akses komunikasi. Pembelajaran digital memungkinkan peserta didik dapat mengakses berbagai informasi yang terkait dengan konten yang sedang dipelajarinya. Misal, perkembangan sosial, perkembangan ekonomi, perkembangan budaya, perkembangan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang disajikan oleh berbagai sumber. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat pendidikan atau pembelajaran. Perkembangan teknologi pembelajaran digital yang sangat pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi, dan para ahli untuk berbagai kepentingan di dalamnya untuk pendidikan dan pembelajaran. Demikian sedikit uraian tentang konsep pembelajaran digital. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.